Gue percaya ya, semua yang kita lakuin di dunia ini, ya mau kita kerja ya atau apapun itu harus dilakuinnya secara cepat, harus selesainya itu secara cepat. Gue percaya kalau sukses itu nggak butuh 30 sampai 40 tahun, nggak butuh sampai beberapa dekade, tapi achievable menurut gue ya dalam less than 10 years ya, kurang dari 10 tahun. Tapi sebelumnya sini kita samain dulu ya persepsi kita sukses itu apa. Ya menurut gue pribadi sukses itu ketika kita bisa dapetin yang nama itu freedom atau kebebasan. Menurut gue ya, orang yang sukses itu punya 3 requirement ini, yaitu 3 kebebasan ini ya. Yang pertama itu time freedom, ya jadi mereka nggak dikunci sama waktu, mereka bisa kerja kapanpun sesuka mereka, mau besok loyo-loyoan di rumah itu bisa, ya itu time freedom. Terus yang kedua financial freedom, yang teman-teman sering dengar ya, yaitu kalau misal gue kedepannya pengen beli barang atau gue pengen beli rumah atau apapun itu uang itu udah nggak jadi masalah buat gue. Jadi time freedom, financial freedom, sama location freedom ya. Jadi ketika gue bebas, gue bisa dimanapun ya, gue bisa besok ke Singapura, besok ke mana, keluar kota dan sebagainya, dan ini nggak bakal affect gue secara financial. Jadi menurut gue orang yang sukses itu punya 3 requirement ini. Jadi time freedom, mereka bebas secara waktu. Terus ya financial freedom, mereka bebas secara uang, mereka nggak usah khawatirin lagi ya tentang kondisi finansial mereka kayak gimana besok ya. Makan udah nggak worry selama sampai mereka mati pun ya. Sama yang terakhir ini location freedom. Menurut gue kita percuma ya buat sukses ya, tapi atau punya banyak duit ya. Di sini kita definisin aja buat di video ini sukses itu banyak duit ya. Menurut gue percuma ya orang itu kategoriin dirinya itu sebagai orang yang sukses, tapi mereka itu nggak punya kebebasan yang gue tadi bilang ini, yaitu kebebasan waktu sama kebebasan tempat. Jadi percuma lu punya ratusan triliun atau lu punya triliunan, ratusan miliar ya kita ngomong ya, tapi lu itu dikunci sama yang namanya itu waktu ya. Lu itu harus kerja setiap hari dari jam 9 sampai jam 5. Lu itu harus kerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Menurut gue itu bukan sukses yang gue impikan ya. Menurut gue sukses itu nggak apa-apa, uang gue itu nggak usah banyak-banyak, yang penting ya gue itu cukup sampai gue mati, tapi gue memenuhi 3 requirement ini ya. Jadi gue bebas secara waktu ya, gue nggak terpaku mau gue kerja besok cuma 1 jam sama 10 jam, itu nggak ada bedanya, jadi udah kebentuk sistemnya. Sama yang kedua itu gue bebas, gue mau kerja dimanapun, gue besok mau bangun tidur kerja di kasur pun boleh, gue nggak ada orang yang suruh-suruh gue buat datang ke kantor terus saya harus kerja di sana selama 12 jam. Menurut gue ya, kalau kita belum sukses ya, yang harusnya kita hemat itu uang. Jadi kita harus tukar waktu kita untuk uang, yaitu ketika kita belum sukses atau ya duit kita masih belum seberapa. Tapi ketika kita udah sukses, yang harusnya kita hemat itu apa? Yang harusnya kita hemat itu waktu kita. Karena waktu kita itu resource paling limited yang kita punya ketika kita udah mulai sukses atau mulai naik. Dan yang perlu teman-teman pahamin sini ya, sukses cepat atau ngelakuin suatu aktivitas dengan cepat, itu bukan berarti hasilnya itu bakalan jelek ya. Jadi cepat dan jelek itu nggak correlated guys ya. Misal gue dulu sering banget main badminton ya, dan coachnya itu suka minta gue buat mukul lebih cepet. Mukul itu harus lebih cepet. Tapi ketika gue mukul lebih cepet, itu pukulan gue nggak makin jelek, tapi makin cepet aja outputnya. Jadi menurut gue pribadi, sesuatu yang dikerjakan secara cepat itu bukan berarti hasilnya itu akan jelek. Jadi menurut gue stigma cepat sama dengan jelek, lama sama dengan bagus itu harus dihilangin dari pikiran kalian ya. Banyak teman-teman yang nonton di sini itu mostly Gen Z ya. Jadi mungkin seumuran gua atau di atas gua, atau mungkin ya ada juga yang di bawah gua gitu ya. Menurut gua ya, resource terbanyak atau terbaik yang kita punya di sini itu waktu. Dan waktu itu berkorelasi dengan yang namanya itu kegagalan menurut gua ya. Jadi kita itu menurut gua ya, misal gua sekarang umur 19 ya, gua nggak apa-apa kalau gua gagal 6 tahun ke depan, karena gua itu punya head start selama ya itu waktu ya. Waktu gue itu baik banget ya, resource time gue itu sangat banyak ya. Nggak kayak orang-orang yang udah umur 30, umur 40 ya, mereka itu udah nggak boleh gagal ya. Ketika lu ke depannya udah punya keluarga ya, ini gue udah sering banget buat analoginya ya. Jadi lu itu hidup itu kayak bantal ya. Ketika lu masih bayi ya, itu lu lompat setinggi-tingginya itu bisa. Kenapa? Karena lu itu nggak meresikokan apa-apa ya. Lu itu nggak ada tanggungan apa-apa. Kita itu masih dalam, ya mungkin teman-teman yang nonton ya, itu masih dalam tanggungan yang namanya itu orang tua. Tapi ketika lu udah berkeluarga, terus lu punya cicilan, itu bantal lu bakal makin mengempes ya. Jadi awalnya tebel, terus ini jadi kempes ya. Dan ketika kempes ini lu nggak bisa lompat setinggi-tingginya, lu nggak bisa ambil resiko setinggi-tingginya. Karena apa? Karena ya lu udah ada tanggungan, ya lu udah ada besok harus cicilan apa, lu harus biayain keluarga lu dan sebagainya. Jadi menurut gua advantage satu-satunya yang kita punya ya, biar bisa sukses 10 kali lipat lebih cepat, itu waktu. Dan ketika teman-teman ini punya banyak waktu, teman-teman ini bisa gagal sebaik-banyaknya ya. Karena orang yang sukses itu cuma satu kali gagal ya, satu kali attempt lebih baik daripada orang yang gagal. Jadi banyak banget ya orang-orang yang gua lihat di sekeliling gua, yaitu nggak berani mulai aja dulu atau take action karena takut terlihat gagal dari
public perception. Padahal di sini ya kalau kita ngomongin ya, lu hidup di kita ya bahkan gue ya hidup di bumi ini. Mungkin 100 tahun lagi dari sekarang ini udah nggak ada lagi yang inget gue ya. Udah nggak ada lagi orang yang bisa inget Sulianto itu siapa gitu ya. Dan orang itu biasanya mourn itu cuma dalam 1 sampai 2 minggu pertama ya. Dalam 100 tahun loh ya orang udah lupa. Jadi menurut gue whatever yang kita mau kerjain, kita harus kerjain itu sekarang juga. Karena again, teman-teman sini yang nonton gue itu mostly Gen Z ya, sesuai dengan geographic location dan sebagainya. Kayak yang tadi gue bilang ya, yang kita punya itu waktu ya. Jadi lu harus utilize apapun yang lu punya sekarang. Kita semua sekarang itu hidup di era digital ya. Jadi digitalisasi, dan gue ngelihat ada curse ya di dunia ini. Jadi ketika orang-orang zaman dahulu ya, atau generasi-generasi kita sebelumnya, itu susah sekali buat akses informasi ya. Jadi kalau dulu lu pengen akses lihat harga saham aja itu udah lu harus jalan ke gedung dulu, lu harus jarang ke Wall Street dulu kali. Tapi sekarang ketika lu pengen akses informasi itu gampang banget ya. Gue tinggal buka HP gue sebelah sini buat akses informasi apapun yang gue punya. Tapi ini justru jadi salah satu kutukan buat Gen Z. Jadi kutukannya itu apa? Kutukannya itu ketika informasi itu gampang banget buat diakses, orang ini jadi males. Jadi menurut gue, untuk berkompetisi di generasi zaman sekarang ini sangat gampang. Karena informasi itu udah terbuka di mana-mana ya. Information is easier to get than ever. Lu bisa akses informasi sekarang itu jauh lebih gampang daripada 100 tahun yang lalu, atau nggak usah jauh-jauh, dari 50 tahun yang lalu, dari 20 tahun yang lalu. Sekarang udah everything go digital. Lu bisa tanya pendapat ke banyak orang ya di internet luar sana. Lu bisa akses basically everything ya. Ini tinggal masalah gimana lu nge-craft atau analyze information yang lu dapat aja ya dari diri lu sendiri. Curse itu ketika informasi itu sangat gampang buat diakses, orang ini jadi males. Dan teman-teman ini cukup sedikit aja nggak lebih males daripada orang lain, biar bisa lebih sukses daripada orang lain, atau biar bisa lebih ahead daripada orang lain. Menurut gue ya, attention span generasi sekarang itu sangat-sangat pendek ya. Jadi ada research ya bahkan ya, kalau nggak salah itu attention span sekarang itu lower than a goldfish ya, lebih kecil daripada ikan. Maksudnya kayak gimana? Jadi orang-orang zaman sekarang itu nggak bisa fokus ke satu bidang atau satu niche yang mereka kerjakan. Padahal buat lu sukses atau buat lu jadi high NWI ya, lu harus fokus ke satu niche, lu harus fokus ke satu bidang. Misal gue ketika kerjain ya financial market ya, gue cuma bakalan kerjainnya financial market. Dulu gue ngedesain post ya, gue cuma bakalan ngedesain post. Gue nggak lompat-lompat, gue nggak bulan ini ngedesain post terus gue ngerasa udah hebat, terus bulan depan gue pindah lagi ke apapun itu ya, tiba-tiba gue ngedit video kayak, terus bulan depannya lagi gue malah jadi ngapain gitu. Tapi intinya tuh gue fokus di satu bidang ya. Ketika gue udah master di satu bidang ini, baru gue pindah. Dan master itu definisi apa? Orang-orang sering bilang kan 10,000 hours itu minimum requirement ya buat kita mulai mengerti atau ya buat kita jadi expert di satu bidang ya. Jadi kalau misal gue pengen main piano ya, gue harus main piano 10.000 jam. Tapi menurut gue pribadi 10.000 jam itu baru aja permulaannya. Jadi kalau gue sentuh piano atau keyboard, ini 10.000 jam ini baru beginners basically. Sisanya ini baru dimana lu belajar sesuatu. Jadi kayak misal gue badminton ya, atau gue suka olahraga apapun itu, 10.000 jam pertama itu baru beginners ya, ini baru practice ibaratnya ya. Selanjutnya itu baru gue belajar. Karena semua orang itu bisa dari 1 ke 80, tapi dari 80 ke 100 itu nggak semua orang bisa. Jadi yang susah atau what makes a great career ya, itu orang-orang yang bisa dari 80 ke 100, bukan 1 ke 80. Karena 1 ke 80 itu mostly bisa ya, tapi ketika ada additional dari 80 ya, progress dari 80% ke 100%, di situ letak susahnya. Menurut gue ya, sekarang itu kita udah terbuka sama yang nama itu informasi. Jadi teman-teman ini simply tinggal ikut ya, copy paste yang terbaik di bidangnya. Jadi kalau misal gue pengen berjaya ya atau sukses di financial market, misal gue pengen trading di forex gitu ya, atau gue pengen trading crypto, gue pengen trading saham, gue tinggal cari orang terbaiknya itu di mana ya, dan itu accessible di mana-mana. Lu tinggal baca cara playbook mereka main itu kayak gimana, dan everything itu kalian bisa akses sekarang di internet ya. Jadi basically menurut gue ya, ikut-ikut itu nggak apa-apa ya. Orang itu suka takut ya kalau mereka ikut-ikut, mereka pengen ya atau berusaha buat diri mereka itu seakan-akan gue itu original, berusaha buat create originality pada dirinya ya. Padahal menurut gue there is nothing original. Lu simply tinggal ikut atau copy paste apapun yang lu kerjain, cari yang nomor satu, lu tinggal ikutin apa yang dia lakuin. Orang yang biasanya suksesnya cepat itu pohonnya pasti goyangnya paling cepet juga. Jadi goyangnya itu bakalan lebih ekstrim karena akar bawahnya itu belum jadi. Jadi kita ngomongin kayak misal lu grow-nya itu cepat tapi akar bawahnya belum jadi, fondasi bawahnya belum jadi. Jadi hidup lu itu bakalan banyak goyangan ya ke depannya kalau lu sukses itu cepat. Tapi menurut gue ya, sukses yang cepat itu justru worth it banget ya. Menurut gue orang yang punya uang misal ngomong $1 juta di bawah umur 20 itu jauh lebih baik daripada lu punya $10 juta di umur 70. Kenapa? Karena waktu itu
mengerikan kita ngomong. Jadi ketika teman-teman ini punya uang atau sukses lebih cepat di usia yang relatif muda, itu lu bisa manfaatin, lu bisa enjoy uangnya ya dengan waktu yang lu punya. Tapi ketika lu udah sukses ya di umur 70 ya, ketika lu udah financially freedom, lu udah dapet 3 ini di umur 70 kayak yang tadi gue bilang ya, lu dapet time freedom, lu dapet financial freedom sama location freedom, di umur ke-70 ini lu nggak bisa pakai kemana-mana lagi ya, karena waktu lu udah terbatas. Gue sering banget ngebahas yang nama itu opportunity cost ya. Jadi gue itu penganut orang dimana ya waktu atau resource yang kita punya ya, semuanya yang kita punya itu limited dan hanya bisa dipakai buat satu kali setiap waktu. Jadi ketika teman-teman ini punya 24 jam ya, lu punya 24 jam yang sama, gue punya 24 jam yang sama, ini jumlah 24 jam lu itu bisa dipakai buat sesuatu yang produktif atau lu pakai buat scroll TikTok 24 jam, tapi ini kan limited ya. Jadi zero sum basically, kayak lu harusnya bisa ngelakuin A tapi lu mau ngelakuin B. Jadi menurut gue kalau lu pengen sukses lebih cepat, lu harus paham yang namanya itu opportunity cost. Ini gue sebenarnya ada bahas di salah satu video gue, lu bisa nonton lebih lanjut. Banyak orang di luar sana ya bilang kalau setiap orang itu punya timeline-nya masing-masing, atau bisa bilangnya setiap orang tuh punya waktu suksesnya tuh masing-masing ya. Jadi jangan buru-buru. Menurut gue itu satu statement yang fatal banget kalau ditelan mentah-mentah. Maksudnya kayak gimana? Jadi ketika orang ngedengerin itu, mereka justru malah ngelonggarin apa yang mereka punya. Jadi ketika mereka gagal atau ketika mereka nggak berhasil melakukan sesuatu, alasan itu, oh nggak apa-apa. Ya setiap orang tuh punya timeline-nya masing-masing. Menurut gue enggak. Jadi menurut gue ya, mindset kompetitif itu what gets me into here. Jadi ketika orang-orang bilang, oh kita nggak usah berkompetisi, anggap kita sama diri kita sendiri dan sebagainya, ya itu ada benernya. Cuma jangan disalahartikan, artinya lu bisa melambat. Lu harus berkompetisi sama diri lu sendiri sama orang lain ya. Ini gue udah sering bahas ya, gue udah pernah bahas di beberapa podcast gue ya, dan beberapa misal gue ada offline event ya, gue percaya ya lu butuh 3 tipe teman ya. Jadi buat sukses lebih cepat menurut gue ini frameworknya tuh kurang lebih kayak gini blueprintnya ya. Jadi orang yang pertama itu people to look up to alias mentor. Menurut gue pribadi peran mentor itu sangat-sangat penting ya, karena biar lu nggak salah-salah belok, karena apa yang lu punya di sini yaitu waktu ya. Mentor itu bakalan nge-shortcutin lu ya, jadi harusnya lu salah belok, dia bakalan potongin jalannya, dia bakalan bilang lu itu salah, terus dia balik lagi ke jalur lu dengan benar gitu ya. Jadi lu harus punya people to look up to alias mentor. Terus ya teman seperjuangan ya yang kedua ini ya. Jadi misal gue lagi berkarir sekarang di umur 19-an, gue harus punya teman-teman yang umur 19-an atau ya range di umur gue juga yang level karirnya itu sama, kurang lebih sama kayak gue. Jadi yang pertama itu mentor, yang kedua itu teman sesama, sama yang ketiga itu lu harus punya mentee ya. Lu harus punya orang yang lu buat ajarin sesuatu ya. Jadi misal gue ya, gue ada beberapa teman gue yang belajar misal sama gue atau suka tanya-tanya sama gue ya, lu harus punya orang-orang kayak gitu. Kenapa? Ini biar lu bisa bersyukur. Jadi menurut gue ya, lu harus punya 3 circle ini biar lu kompetitif. Karena orang yang tidak kompetitif itu nggak bakalan grow. Orang yang nyantai-nyantai ya, ngerasa kalau oh nggak apa-apa setiap orang punya timeline-nya masing-masing, itu nggak bakalan grow. Mereka tuh nggak bakalan punya career acceleration yang cepet banget. Gua percaya ya, silence is gold ya. Jadi mungkin teman-teman di luar sana pernah lihat quote ya, bahwa oh let success make the noise, dan gue itu setuju banget sama itu ya. Jadi ketika lu baru dapat sedikit duit ya, atau lu baru sukses sedikit di karir lu, baru grow, itu I would avoid the first thing I wouldn't do ya. Itu gue bakalan teriak-teriak keluar orang, gue bilang gue baru ngerjain A. Menurut gue itu suatu hal yang mispersepsi dan itu sangat buang-buang waktu lo. Ketika lu berhasil grow atau ketika lu dapat sedikit uang, hal yang jangan lu lakukan itu lu share ke orang. Ini loh, gue udah sukses loh. Jadi menurut gue ya, orang yang mencoba buat memvalidasi dirinya sendiri itu ujung-ujungnya nggak bakalan kemana-mana. Ya orang itu cuma bakalan naik dikit, terus dia validasi, sibuk validasiin dirinya sendiri. Ya padahal kalau dia grow nih, lama-lama hidupnya bakal tervalidasi juga ya. Jadi eventually menurut gua kalau lu sukses ini bakal tervalidasi langsung ya. Lu nggak perlu teriak kalau lu itu sukses, orang-orang udah bakal langsung klaim diri lu itu sukses. Gengsi atau orang yang nggak punya ego itu pasti menang ya. Kenapa? Karena all they do is work ya. Mereka itu nggak sibuk buat cari validasi, tapi yang mereka lakukan satu-satunya itu buat nge-grow diri mereka sendiri ya. Jadi mereka tuh nggak peduli apa kata luar. Menurut gua ya, orang yang suksesnya cepat itu ada unsur hokinya ya. Jadi ada momentum guys namanya ya. Tapi momentum ini nggak bisa di-achieve kalau teman-teman ini nggak punya yang namanya itu skill. Jadi menurut gue ya, kalau terakhir nggak terjadi COVID, ya gue itu nggak bakalan ada di sini. Karena COVID terakhir happen kan. Jadi COVID itu terjadi ya di semua orang, ya semua orang jadi di rumah dan everything go digital. Sejak saat itu akselerasi digital tuh menguat, dan gue itu masuk ke financial market gara-gara COVID. Gue itu bisa ngedesain post, punya banyak luang waktu buat belajar cara desain, punya banyak waktu buat ngeluang cara
ngedit di HP pakai aplikasi kayak Pixel Lab gitu kalau lu tahu ya. Itu gara-gara COVID ya. Jadi menurut gue ya, sukses itu sangat bergantung sama yang namanya itu opportunity, sama yang namanya itu momentum ya. Momentum apa yang lu dapat di hidup lu. Dan setiap orang itu nggak punya momentum yang sama. Ya, setiap orang itu dikasih talenta sama Tuhan itu beda-beda. Cuma yang teman-teman perlu pahamin di sini, ketika talenta lu itu 10, lu itu harus bisa maksimalin talenta yang dikasih sama Tuhan. Jadi ketika talenta lu cuma satu, ya lu jangan iri sama orang yang talentanya itu 10. Jadi kalau lu bisa manfaatin satu ini, berarti lu manfaatin 100% dari bakat lu. Tapi ketika talenta lu 10, terus ya lu cuma bisa manfaatinnya 5, itu kan cuma 50%. Lu itu kalah sama orang yang punya talenta satu, dia manfaatinnya satu. Jadi menurut gua ya, sukses itu butuh momentum. Dan apapun yang lu kerjain itu harus selalu lu kerjain itu maksimal. Ya karena the best way to find momentum ya, itu showing up every day. Gue ada salah satu play cerita tahun ini ya. Jadi awal tahun tuh gue lagi seneng banget nge-DJan di financial market, di crypto ya. Jadi main di trenches ya, nge-DJan basically high risk memes lah ya. Dan buat teman-teman yang tahu ya, kita di trade itu ada dapat Trump 100x ya. Dan itu apa yang gue lakuin? Itu gue show up setiap hari. Jadi bayangin pada saat itu, gue cuma 1 hari aja nggak show up. Atau gue males-malesan ya, di hari dimana Trump itu release meme coin yang naik tiba-tiba kali 150x, itu gue nggak bakalan dapat koinnya. Padahal gue show up setiap hari. Tapi gara-gara ada satu miss, gue jadi nggak dapat momentumnya. Jadi momentum sama showing up everyday itu correlates menurut gue. Cari uang itu semakin lama semakin susah. Ya gue udah pernah bilang kalau lu cari uang 100 juta tahun ini, sama lu cari uang 10 tahun lagi 100 juta, ini bakalan jauh lebih susah 10 tahun lagi. Kenapa? Karena industri atau everything yang kita kerjakan sekarang itu semakin kompetitif. Semakin banyak manusia itu yang pengen cari duit sebaik-baiknya. Jadi uang itu kompetisi nomor satu guys menurut gue di dunia ini. Jadi uang itu basically kan high score. Jadi semua orang ini berebutan. Karena kita itu nggak bisa create money. Fun fact, teman-teman yang di rumah sekarang itu nggak bisa create money. Yaitu lu bukan kayak ngeprint kayak The Fed ya. Unless lu The Fed ya, unless lu si Powell itu. Tapi kan kita di sini cuma saling rebut-rebutan uang. Jadi lu tinggal gimana caranya gue nge-convince orang lain buat kasih uangnya ke mereka. Ya ketika lu misal beli roti di pinggir jalan, itu kan basically abang-abangnya itu nge-convince lu buat kasih uangnya ke dia in exchange biar lu nggak lapar lagi. Sama kayak misal lu beli HP. Basically kan misal ini Apple ya. Apple itu kan nge-convince lu yang ada di rumah, ya yang pakai Apple, buat kasih uangnya atau buat kasih energinya ke lu biar lu dapat yang namanya itu value. Value-nya itu ini. Jadi uang itu adalah form of the strongest energy yang pernah ada. Ya karena kalau misalnya di sini gue pegang punya 100.000, ini gue bisa minta orang sana buat ngepel. Gue bisa hire OB atau gue bisa hire apapun itu. Jadi uang itu correlate sama yang namanya itu sumber daya manusia. Ketika gue punya banyak banget uang, ini energi di dalam sini tuh banyak banget. Ya, jadi gue bisa pakai ini, gue bisa utilize uang yang gue punya buat apapun yang gue butuh. Jadi biasanya ya frameworknya itu lu lihatnya waktu sama uang. Jadi ketika lu punya banyak waktu, yang tadi gue bilang, lu harus tukerin waktu lu sebaik-baiknya buat bikin uang sebaik-baiknya. Tapi ketika uang lu udah banyak, yang lu harusnya hemat, resource yang lu harusnya hemat, itu waktu. Jadi buat teman-teman yang pengen sukses 10 kali lebih cepat, ya gue tunggu kalian di atas. Sampai jumpa di video selanjutnya.